Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NPM 23120111402 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan, SHMH. Saya membuat video ini sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perundang-undangan. Halo teman-teman, pernah gak sih kalian kepikiran aksi terorisme itu dananya dari mana? Apakah selalu dari jaringan besar atau bisa aja lewat transaksi kecil yang kelihatannya biasa-biasa aja? Nah, di video ini kita akan bahas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan pendanaan terorisme. Kedengarannya menarik kan? So, let's start! Sebelum ke undang-undangnya, tentu kita perlu tahu apa sih itu terorisme. Secara sederhana, terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan dengan tujuan menimbulkan rasa takut di masyarakat, mengganggu keamanan, dan biasanya untuk memaksakan kepentingan tertentu, baik politik, ideologi, maupun keyakinan. Aksi terorisme bisa berupa pengeboman, penembakan, serangan di tempat umum, atau bentuk kekerasan lain yang menyasar ke warga sipil. Dampaknya bukan cuma korban jiwa, tapi juga rasa takut, trauma, dan ketidaknyamanan di tengah masyarakat. Nah, yang sering tidak kita sadari adalah setiap aksi terorisme pasti butuh dana kan? Tanpa uang, aksi-aksi ini hampir tidak mungkin dilakukan. Karena itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 sangatlah penting. Emang apa sih Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 itu? Undang-undang ini sebenarnya adalah bentuk komitmen Indonesia untuk ikut kerjasama dengan negara-negara lain di dunia dalam memerangi terorisme, khususnya dari sisi pendanaan. Kenapa pendanaan penting? Karena tanpa uang, aksi terorisme nggak akan jalan. Dana terorisme bisa berasal dari transfer uang, donasi, yayasan, bahkan dari transaksi kecil yang sulit dilacak. Pada tahun 1999, PBB membuat sebuah konvensi internasional untuk memberantas pendanaan terorisme. Indonesia kemudian mengesahkan konvensi ini lewat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Jadi, intinya, undang-undang ini dibuat supaya aliran dana terorisme bisa dihentikan, negara bisa bertindak lebih cepat, dan masyarakat bisa hidup lebih aman. Topik selanjutnya yaitu 5 aturan paling penting di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang perlu kita tahu, yang nampaknya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. 1. Memberi dana ke teroris itu kejahatan berat loh. Undang-undang ini menegaskan bahwa memberikan dana kepada teroris adalah tindak pidana, walaupun jumlahnya kecil, yakni cuma bantu atau tidak ikut langsung dalam aksi teror. Artinya, bukan cuma pelaku teror yang bisa dihukum, tapi juga orang yang mendanai. Jadi, kita harus lebih hati-hati dalam berdonasi dan memastikan bantuan kita tidak disalahgunakan. Kedua, pemerintah bisa membekukan dan menyita aset. Dalam undang-undang ini, negara diberi kewenangan untuk membekukan rekening, menyita aset, dan menghentikan transaksi yang mencurigakan. Makanya sekarang, kalau kita transfer uang dalam jumlah besar, sering dimintain klarifikasi oleh bank kan? Itu bukan untuk mempersulit, tapi untuk mencegah uang dipakai untuk kejahatan. Ketiga, di Indonesia bisa bekerja sama dengan negara lain. Pendanaan terorisme sering lintas negara. Uangnya bisa dari luar negeri, tapi aksinya terjadi di Indonesia. Dengan undang-undang ini, Indonesia bisa bertukar data keuangan, membantu penyelidikan internasional, dan menindak pelaku bersama negara lain.
Jadi, teroris nggak bisa sembunyi hanya dengan benda negara. Keempat, bukan cuma individu, lembaga juga bisa dikenai sanksi loh. Undang-undang ini juga mengatur bahwa yayasan, organisasi, atau perusahaan bisa dimintai pertanggungjawaban kalau terbukti terlibat pendanaan terorisme. Jadi, organisasi harus lebih transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola dana. Kelima, lebih fokus ke pencegahan. Yang menarik, undang-undang ini tidak hanya fokus menghukum setelah kejadian, tapi mencegah sejak awal. Sebelum terjadi aksi teror, aliran dana sudah diputus dan pergerakan keuangan sudah diawasi. Jadi, keamanan masyarakat bisa dijaga lebih dini. Emang kenapa sih undang-undang ini penting untuk kehidupan kita? Mungkin ada yang berpikir, ini kan urusan negara, emang apa hubungannya sama saya? Jawabannya sangat berhubungan. Kita jadi lebih aman dari ancaman teror, sistem keuangan jadi lebih bersih, donasi dan kegiatan sosial jadi lebih tertib, dan kepercayaan dunia internasional ke Indonesia meningkat. Singkatnya, undang-undang ini membantu menciptakan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam setiap peraturan pasti ada kelemahannya. Jadi, apa yang masih perlu diperbaiki dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020? Pertama, perlindungan hak warga negara. Pembekuan aset harus disertai prosedur yang jelas supaya orang tidak bersalah tidak dirugikan. Kedua, edukasi ke masyarakat masih kurang. Banyak orang yang belum paham apa itu pendanaan terorisme dan resikonya. Ketiga, pengawasan kewenangan negara. Kewenangan negara harus diimbangi dengan ketransparansi agar tidak disalahgunakan. Jadi teman-teman, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 bukan sekedar aturan hukum internasional, tapi alat untuk melindungi kita semua. Dengan memahami undang-undang ini, kita bisa lebih waspada, lebih bijak dalam bertransaksi dan berdonasi, serta ikut berperan dalam menjaga keamanan bersama. Nah, setelah kita bahas peran negara dan aturan hukumnya, sekarang muncul pertanyaan penting. Apakah pemberantasan pendanaan terorisme ini hanya tugas pemerintah? Jawabannya, tidak. Masyarakat juga punya peran yang sangat besar. Kita mungkin sering berpikir, aku kan cuma warga biasa, gak ada hubungannya sama terorisme. Padahal kenyataannya, pendanaan terorisme sering justru masuk lewat aktivitas yang kelihatannya normal, bahkan lewat niat baik. Contohnya, donasi online yang tersebar di media sosial, penggalangan dana yang mengatasnamakan kemanusiaan, atau ajakan transfer uang secara mendesak tanpa penjelasan yang jelas. Kalau kita tidak hati-hati, uang yang kita kirim dengan niat membantu justru bisa disalahgunakan. Karena itu, sebagai masyarakat kita perlu lebih kritis dan bijak. Sebelum berdonasi, kita sebaiknya memastikan lembaga atau yayasan tersebut resmi dan terdaftar. Melihat apakah ada laporan penyalahgunaan dana yang transparan, dan tidak mudah percaya pada ajakan donasi yang terlalu emosional dan mendesak. Selain itu, masyarakat juga berperan dalam mendeteksi hal-hal yang mencurigakan, misalnya transaksi keuangan yang tidak wajar, pengumpulan dana tertutup, atau aktivitas keuangan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi. Kalau menemukan hal seperti itu, kita perlu takut. Kita bisa melaporkannya melalui jalur resmi karena laporan dari masyarakat justru membantu negara mencegah aksi teror sebelum terjadi. Jadi, pemberantasan pendanaan terorisme bukan hanya soal hukum dan aparat, tapi juga soal kesadaran dan kepedulian kita bersama. Semakin waspada masyarakat, semakin kecil ruang gerak terorisme. Sekian penjelasan dari saya mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Bye-bye!